Kami menghimbau kepada saudara MRS agar mematuhi hukum, memenuhi panggilan penyidik dalam rangka pemeriksaan. Saya bersama pengacara akan datang ke Polda Metro Jaya, insya Allah. Tapi kalau mau hadir silakan hadir sini. Kita akan proses sesuai hukum, kita akan lakukan pemeriksaan sebagai tersangka yang bersangkutan dan akan kita keluarkan surat penangkapan. Negara ini butuh keteraturan sosial, kita butuh ketertiban sosial. Apalagi ormas tersebut melakukan tindak pidana, melakukan penghasutan, menyemburkan ujaran kebencian. Dan saya minta yang disebutkan tadi MRS segera mengikuti aturan-aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Kami akan tegakkan bersama-sama dengan Polda Metro Jaya. Terima kasih. Kalau langsung ditahan gimana, Beb? Nanti belakang. Belakangan urusannya. Yang penting sekarang ini saya ada pemeriksaan terkait kerumunan. Nanti kita akan periksa yang bersangkutan sebagai tersangka dan kemudian kita lakukan penangkapan. Nanti upaya masalah penahanan itu adalah upaya daripada penyidik. Berakhirnya drama Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Tidak ada satu kelompok atau ormas yang menempatkan dirinya di atas negara. Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab selalu saja menjadi sorotan publik. Ini dikarenakan baru 1 bulan dirinya berada di Indonesia, Habib Rizik sudah banyak menyalahi aturan. Secara kronologi, cerita tersebut dimulai ketika dirinya menginjakan kakinya di Indonesia, di mana para simpatisannya memadati Bandara Soekarno-Hatta hanya untuk menyambut kedatangannya, sehingga mengganggu lalu lintas jadwal penerbangan. Salam alaika ya Rasul. Selang beberapa lama kemudian, kerumunan massa dengan jumlah besar pun kembali terjadi. Kali ini, pemantiknya adalah acara pernikahan putrinya, peringatan Maulid Nabi, serta peresmian Masjid di Megamendung yang jelas melanggar aturan di masa pandemi COVID-19. Tadinya udah Di mana saat itu, pemerintah dan aparat keamanan seperti tidak berdaya untuk mengatasi kerumunan massa yang terus berulang. Dan Habib Rizik pun seperti makin bebas bertindak sesuka hati. Melihat peristiwa tersebut, Presiden Jokowi pun langsung memerintahkan jajarannya agar para pelanggar protokol kesehatan harus ditindak tegas. Sekali lagi, tugas pemerintah adalah mengambil tindakan hukum dan ketegasan aparat dalam mendisiplinkan masyarakat terhadap protokol kesehatan adalah keharusan. Sesuai dengan perintah Presiden, maka Kapolri langsung bergerak dengan mencopot jabatan 2 anak buahnya, yakni Kapolda Metro Jaya dan juga Kapolda Jawa Barat karena dinilai lalai dalam menjalani tugas. Ada 2 Kapolda yang tidak melaksanakan perintah dalam menegakkan protokol kesehatan, maka diberikan sanksi berupa pencopotan. Selain Kapolri, Panglima TNI pun turut andil dengan memberikan peringatan tegas bagi para pihak yang ingin mengganggu keamanan NKRI dengan provokasi. Jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang atau dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas. Seluruh prajurit TNI adalah alat utama pertahanan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Menanggapi pernyataan Panglima TNI, Pangdam Jaya pun langsung bergerak dengan mencopot semua baliho Habib Rizik yang dianggap memprovokasi rakyat. Dan ini akan saya bersihkan semua, akan saya bersihkan. Tidak ada itu baliho-baliho yang mengajak revolusi dan segala macam. Saya peringatkan. Akan tetapi, drama Habib Rizik tidak berakhir di situ. Setelah adanya tindakan tegas TNI yang menurunkan semua baliho bergambar dirinya, Habib Rizik pun meminta maaf kepada masyarakat karena telah membuat kerumunan. Dan banyak yang beranggapan dengan begitu maka masalah akan selesai.
Saya minta maaf kepada semua masyarakat, lalu dalam kerumunan di bandara, di Petamburan, di Tebet, di Megamendung, terjadi suatu penumpukan yang memang di luar kendali. Namun, nyatanya semua itu hanya mimpi di siang bolong. Pendiri Ormas FPI ini tak hentinya memancing perbincangan publik. Meski telah meminta maaf, namun dirinya tetap mangkir dari panggilan kepolisian. Saudara MRS, jadi saya tegaskan lagi, panggilan saksi pertama tidak datang, panggilan saksi kedua tidak datang. Hingga sebelum waktu panggilan kedua tiba, sebuah insiden terjadi di Tol Cikampek yang menewaskan 6 simpatisannya. Atas insiden tersebut, baik pihak kepolisian maupun pihak Habib Rizik memiliki versi kronologi yang berbeda. Yang menyerang anggota ini diidentifikasi sebagai Laskar Khusus yang selama ini menghalang-halangi proses penyidikan. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan tegas terukur, sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia, sebanyak 6 orang. Untuk yang 4 lainnya melarikan diri. Beritahukan kepada teman-teman pers semua bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Maka sebelum adanya pembuktian di persidangan, peristiwa ini masih menjadi tanda tanya di kalangan masyarakat. Namun yang pasti, pasca peristiwa tersebut, Habib Rizik kembali mangkir. Kami menghimbau kepada saudara MRS agar mematuhi hukum, memenuhi panggilan penyidik dalam rangka pemeriksaan. Apabila saudara MRS tidak memenuhi panggilan, kami tim penyidik akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tak lama setelah insiden tersebut, dirinya pun ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kerumunan. Ada 6 yang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama, saudara MRS sendiri. Dengan statusnya sebagai tersangka, pihak kepolisian pun sudah tidak akan menunggu lagi dan akan melakukan upaya paksa penangkapan untuk menjemput Habib Rizik. Panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, yang kedua juga tidak hadir. Kemarin sudah saya perjelas lagi bahwa penyidik dalam hal ini akan melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Maka disinilah drama Habib Rizik berakhir, sebab sebelum pihak kepolisian menjemput paksa, sang imam besar ini sudah terlebih dahulu menyerahkan diri untuk datang ke Polda Metro Jaya untuk menjalani proses hukum. Mungkin drama Habib Rizik telah berakhir, tetapi tidak dengan FPI, karena masih ada kasus tewasnya 6 laskar yang belum selesai. Demi Allah kami bersaksi pada malam itu mereka begitu luar biasa tanpa ada niat sedikit pun mereka untuk menyerang.